Indonesia ini kan pendidikannya emang sangat rendah gitu lah mutunya. Jadi orang suka merendahkan orang lain tuh karena dia itu memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kuna fiddin arsyadakumullah. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, di suatu sore saya eh, ke warung ya, dekat rumah saya, mau beli apa pecel, karena sambal kacangnya enak banget ya. Sambil menunggu pesanan itu saya ngobrol dengan pemilik warungnya yang dia bercerita baru terapi tat. Oh iya Pak, ya badannya nggak enak itu. Terus kami ngobrol sampailah dia cerita, gak enak tat ya kalau kita sering diremehin orang gitu. Banyak sekali loh tat teman-teman saya itu ngeremehin saya ya, nggak nanggep saya dan seterusnya ya. Ikhwan fillah sadaqumullah, Bapak dan Ibu sekalian. Saya rasa kita mungkin juga tidak sedikit ya yang mengalami posisi seperti beliau ini ya. Termasuk saya ya. Saya ini termasuk orang yang paling sering diremehin orang ya. Pernah ketika deklarasi ISIS ya. Mungkin tahu lah ya ISIS yang apa di Suriah itu ya, yang ngakunya mujahidin tapi malah ngacak-ngacak jihad di sana ya. Bukannya berjihad melawan orang Syiah, malah berjihad menghabisi kaum muslimin gitu loh. Akhirnya Hillary Clinton keceplosan bahwa ISIS itu adalah buatan kami ya. Jadi ketika ISIS itu deklarasi 2011, itu banyak sekali yang bingung melihat fenomena ini. Karena secara zahirnya bagus gitu loh. Orang-orang yang berjenggot, mereka berjihad, dan seterusnya. Sehingga ada beberapa orang tuh yang datang ke rumah saya, termasuk salah satu mantan murid saya ya. Ya, beliau juga sempat ngajar di IAIN, ya, walaupun sekarang sudah resign. Itu menanyakan tentang ISIS nih, dengan agak memaksa. Ya, beliau minta saya untuk mengeluarkan pendapat saya. Saya sebenarnya juga agak ragu-ragu mau jawabnya, karena eh, pada waktu itu banyak orang yang nggak paham tentang ISIS ini gitu. Kalau saya mengungkapkan pendapat saya, bisa jadi akan bertabrakan dengan pendapat kawan-kawan ataupun mungkin eh, guru-guru saya lah yang pernah saya berguru dengan mereka itu. Tapi anak ini memaksa, ayolah tat, ini hajat umat tat, umat harus tahu. Kasihan tat orang kalau nggak paham. Akhirnya saya menjawab, ya Bismillah. Saya berpendapat ISIS itu adalah salah satu dari kelompok Khawarij ya. Ya, kelompok Khawarij ya, kelompok yang dikatakan Nabi SAW sebagai anjing-anjing neraka. Ya, Bapak silakan rujuk ke video saya terdahulu yang di situ saya juga membahas tentang masalah gulu ya, menyinggung Khawarij ya. Karena di ujung deklarasi ISIS itu pun juga ditulis oleh mereka, kalimatnya berbaiatlah atau mati. Nah, ini kan jadi nggak punya pilihan lain, kalau nggak mau bayar sama mereka ya dianggap kafir, bisa dibunuh. Itu saja sudah menjadi bukti bahwa ini kelompok yang dikategorikan sebagai Khawarij ya, yang suka mengkafirkan kaum muslim. Pernah 2008 juga saya diundang kawan ya
membantu mereka untuk berdebat dengan seorang kiai, yang kiai itu mau ngusir teman-teman saya dari kampungnya karena tidak mau yasinan. Nah, jadi di kampungnya itu ada beberapa ustadz yang ngisi pengajian. Ya, perintisnya saya, ya. Kemudian masuklah beberapa ustadz lain, ya, dari berbagai macam kalangan. Ada Muhammadiyah, ada Salafi, dan macam-macam. Dan masing-masing ini kan pasti punya gaya sendiri-sendiri. Nah, ketika kiai ini mulai tersinggung, dia bilang, panggil ustadz kamu, debat sama aku. Nah, kalau enggak, pergi dari kampung ini. Nah, kebetulan ustadz-ustadznya nggak ada yang berani maju. Ya, mundur semua. Terakhir saya bilang, saya juga nggak mau nyari ribut, Mas, katanya. Bukan nyari ribut loh, Tat, ini kan untuk bantu kami, Tat, gitu, supaya clear masalahnya. Saya mau maju debat kalau ada dari aparat desa, ada pamong, mungkin lurah lah, atau apalah, gitu. Oh, ada semua, Tat. Insya Allah, Tat, Pak RT, Pak RW, ya, tugas mencatat nikah dan macam-macam ada. Oh ya, baik, gitu. Nah, singkat cerita, dalam perdebatan itu, saya bawa beberapa buku, Pak Kiainya nggak bawa buku satupun, cuman berbicara tentang membanggakan Syafi'iyahnya, karena dia pengikut Syafi'iyah, gitu kan. Kemudian merendahkan saya karena saya masih muda, sampean ki cah nom, Mas, gak ngerti apa-apa, kata dia. Sampean orang mondok toh, pernah mondok toh. Langsung saya agak sinis sama beliau ini. Saya bilang, memang Pak Kiai mondok di mana, kata saya. Langsung beliau mengatakan, saya mondok di sana, di 38. 38 tuh daerah metro sini, Pak. Ya, Lampung sini. Terus saya bilang, mohon maaf Pak Kiai, ya. Mohon maaf, bener kata saya. Orang dulu tuh bilang, kalau belum ke Jawa itu belum mondok. Saya ini mondok keliling Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Tuh. Terus saya kelilingi semua. Pucet beliau. Ya, ini ceritanya masih panjang, Pak. Ya, saya nggak berpanjang di sini lah. Jadi khonafidhan sadakumullah, ya, merendahkan atau meremehkan orang itu kalau dalam bahasa Arab namanya istighfaf, ya. Istighfaf dari kalimat khafif, ringan, ya. Ya, jadi ya meringankan, maksudnya merendahkan. Atau ihtiqar, ya, dari kalimat ihtaqara yahtakiru, menghina. Fenomena orang suka merendahkan orang lain, ya, itu biasanya karena orang ini selalu menilai dirinya lebih tinggi dari orang lain, ya, lebih baik dari orang lain, ya, lebih kaya misalnya, ya kan, padahal kayanya dari warisan, ya kan? Lebih berilmu misalnya, karena dia punya gelar yang banyak, padahal bisa jadi gelar-gelar itu, ya, didapat dengan simsalabim, ya. Tahulah sekarang dunia perguruan kita kayak apa, ya kan, gak usah capek-capek kuliah sebelum bisa dapat itu, ya kan. Nah, buat skripsi juga sudah ada jokinya, ya udah rahasia umum gitu, ya. Buat tesis sudah ada jokinya semua. Indonesia ini kan pendidikannya emang sangat rendah gitu lah mutunya. Jadi orang suka merendahkan orang lain tuh karena dia itu memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain. Orang yang merendahkan orang lain menunjukkan dia itu kurang empati dengan orang lain. Enggak. Orang yang suka merendahkan orang lain biasanya orang-orang yang cenderung arogan, cenderung sombong, kan. Ya, ini kalau dalam istilah sekarang, orang-orang seperti ini adalah orang-orang mengidap NPD, Pak. Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian. Ini silakan browsing aja di internet, banyak sekali masalah NPD ini. Jadi ini sekarang jadi masalah umum kayaknya. Banyak orang-orang yang sadar nggak sadar dia terkena NPD. Ya. Kenapa kita sering
diremehkan orang. Nah, kita diremehkan orang biasanya karena misalnya kita lebih muda ini, ya. Kita diremehkan orang tuh karena kita lebih muda. Ya, orang-orang lebih tua ini cenderung suka meremehkan kaum muda, ya kan? Menganggap nggak bisa apa-apa, kurang pengalaman, dan seterusnya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dulu pernah mengatakan, "Unzur ma qala wa la tanzur man qala." Lihatlah apa yang dia katakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan, ya kan? Ini kalau kita paham agama dengan baik, ya itu kita nggak akan meremehkan orang, Pak. Ketika surat An-Nasr turun, "Idza jaa nasrullah wal fath," ya, itu para sahabat itu kan bergembira, Pak. Karena, oh Islam sudah menang, orang sudah masuk ke dalam agama kita berbondong-bondong. Nah, ayat ini turun sekitarnya mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum Nabi meninggal. Nah, ketika para sahabat tuh bergembira di masjid, ayat itu turun, ada seorang anak kecil menangis di pojok masjid, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Akhirnya dideketi oleh para sahabat, nak, kenapa kamu nangis?" Ya kan, ayat ini kan menunjukkan Islam sudah menang, sudah jaya, kok kamu malah nggak gembira? Ibnu Abbas yang masih kecil nih lalu mengatakan, "Apakah paman-paman tidak paham maksud ayat ini?" Loh, emang apa maksudnya? Maksud ayat ini adalah karena Islam itu sudah menang, sudah jaya, berarti Nabi kita sebentar lagi mau meninggal. Masya Allah, kagetlah para sahabat tuh dan menangislah mereka. Ya, ini menunjukkan begitu dalamnya pemahaman Ibnu Abbas tentang Al-Quran. Ya, yang orang-orang dewasa, orang tua itu nggak paham maksud daripada ayat itu. Dan benar, beberapa hari kemudian Nabi sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ya, kita diremehkan orang kadang-kadang karena kita lebih miskin, Pak. Ini umum sekali. Ya. Kalau kita nggak punya harta yang banyak, ya, cenderung orang suka meremehkan kita, nggak mau dengar omongan kita, nggak mau menerima saran-saran kita. Ya. Kita diremehkan orang karena kita tidak lebih berpendidikan dari mereka, ya kan? Karena mereka punya S1, S2, S3, jadi kalau ngelihat orang tuh cuma lulusan SMA, ya kan? Nah, itu nggak didengar omongannya itu. Ya, padahal orang-orang yang tadi bergelar tadi, ya seperti saya katakan di awal, bisa jadi bukan karena jerih payah belajar mereka. Ya hanya karena mereka punya uang yang banyak, maka mereka bisa sekolah lebih tinggi. Ya, kalau saya punya prinsip, Pak, orang kuliah itu belum tentu belajar, ya kan? Orang kuliah itu belum tentu belajar. Dan belajar nggak mesti harus kuliah. Ya. Dulu ulama kita nggak ada yang punya strata, nggak ada yang punya gelar. Tapi ilmu mereka, wah nggak bisa kita ngukurnya. Karya mereka itu, lihat itu, masuk Bapak perpustakaan di pesantren ini, kitab sampai 20 juz, 30 juz. Nah, orang sekarang gelar banyak tapi karya nggak ada. Nah, ikhwan sekalian, bagaimana kalau kita diremehkan orang lain? Kalau kita diremehkan orang lain, ya, pertama adalah tunjukkanlah, ya, keunggulan kita dengan tindakan-tindakan yang pasti, ya. Gak usah buang waktu untuk berdebat, ya, dengan orang-orang yang merendahkan kita itu, kecuali memang terpaksa harus kita menjelaskannya, ya kan? Karena kita nggak akan selesai-selesai kalau harus mendebat mereka. Ya, saya mengatakan tadi di awal, ketika saya berpendapat ISIS itu adalah Khawarij, Pak. Ya, terus saya akhirnya menyampaikan di beberapa majelis pengajian. Itu banyak sekali yang nyerang saya secara langsung. Ustadz jangan lancang dengan mujahidin ya, kata mereka. Saya senyum-senyum aja, saya katakan, memang menurut Bapak ya, apakah pembunuh Utsman bin Affan, pembunuh Ali bin Abi Thalib itu bukan mujahidin, kata saya. Itu tuh dulu mereka berjihad ya, melawan Persia, Romawi, ya orang-orang Irak, orang Basra itu dulu mereka jihad. Tapi mereka orang-orang yang tersesat dari jalan Allah karena minimnya ilmu, ya kan? Emangnya kalau orang jihad itu pasti benar. Kebenaran itu tolak ukurnya bukan karena dia berjihad atau tidak berjihad. Nah, jangan salah paham juga. Ya, silakan rujuk, Pak, video-video kami terdahulu tentang tolak ukur
kebenaran, ya kan. Kalau kita diremehkan orang, ya ya udah, terimalah perbedaan ini sebagai hal yang wajar. Ya mau ngomong apa kita, nggak bisa semua orang kan harus sama dengan pikiran kita. Apalagi kalau, ya itu tadi, kalau kita debat dengan orang yang nggak punya ilmu, ya. Ketika saya mengatakan ISIS itu Khawarij, ya, itu sampean dari mana itu rujukannya? Jangan cuman berfatwa dengan, apa, menurut pendapat pribadi, ya. Itu kata orang sama saya, Pak. Kalau saya sampaikan, saya mengatakan ISIS itu Khawarij, ya, karena saya sudah baca buku, yang buku itu kalau saya susun, udah lebih dari setengah badan saya, gitu. Bengong mereka, ya. Saya ini orangnya gila baca, Pak. Yang saya baca itu bukunya dari download-an internet itu, kalau disusun lebih dari setengah badan saya, ya kan. Saya nggak pernah berfatwa atas hawa nafsu saya sendiri, yang saya ambil itu pendapat-pendapat para ulama. Nah, taunya apa, Pak? Taunya sekitar 2015 ya, setelah pengajian di pondok kami itu ada seorang ustadz yang menghampiri saya. "Ustadz Ustadz, oh ya gimana, Mas? Antum dulu kayaknya yang berpendapat, ISIS itu Khawarij ya, waktu 2011." "Oh ya, kenapa?" "Wah kayaknya bener Tat pendapat antum." "Kok bisa benar?" kata saya. "Iya, ustadz-ustadz di Jawa sekarang sudah banyak yang kok menyampaikan, fatwanya, pendapatnya bahwa ISIS itu Khawarij." "Oh gitu ya? Jadi kalau ustadz-ustadz Jawa, berpendapat Khawarij, baru saya benar gitu?" Saya senyum-senyum aja denger kalimat anak ini ya. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kalau kita diremehkan orang, ya tetap tenang ajalah. Fokus dengan diri kita sendiri. Fokus dengan pengembangan diri kita, ya. Tanggapi dengan santai, Pak, dan senyuman, ya. Karena, ya ngapain kita ngabisi waktu untuk orang seperti itu. Kadang-kadang, ya namanya reaksi yang paling efektif adalah dengan tidak bereaksi sama sekali. Kemudian kalau kita diremehkan orang, ya sudah, batasilah interaksi kita dengan orang-orang yang meremehkan kita, karena mungkin memang nggak nggak sampai gitu loh pemahaman kita dengan mereka. Kemudian terakhir, cari dukungan orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Ya, yang agak pahit kalau orang terdekat kita pun ternyata nggak dukung kita. Mudah-mudahan orang terdekat kita menjadi orang-orang yang bisa menguatkan kita. Ya sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.